Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membuat tutorial mengenai pembuatan peta dua dimensi atau peta kontur dari hasil pemuruman batimetri yang dilakukan di Pulau Pahawang. Langkah pertama, kita harus menyiapkan data terlebih dahulu. Kita pastikan data yang kita punya sudah sesuai dan benar, mulai dari nilai X, Y, dan DIP. Kita pastikan nilai DIP sudah berbentuk minus. Jika semuanya sudah benar, kita save as, kita pilih folder untuk penyimpanan, dan kita ubah type filenya menjadi CSV. Kemudian oke, save. Oke, lanjut langkah selanjutnya akan eh, kita akan menggunakan aplikasi ArtsMap. Yang pertama, kita masukkan dulu data SHP Pulau Pahawang. Oke, selanjutnya kita ke menu file. Kita akan memasukkan data Excel yang sudah kita punya tadi. Kita ke menu Add Data, kemudian Add Data X, Y Data, kemudian kita akan memilih data CSV yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita pastikan X fieldnya sudah X, Y fieldnya sudah Y, dan Z fieldnya ke DIP. Oke, selanjutnya koordinat sistem. Koordinat sistem kita akan menggunakan geographic koordinat sistem, kemudian Word, kemudian WGS 1984. Oke, oke. Nah, ini adalah hasil dari perekaman batimetri yang dilakukan di Pulau Pahawang. Selanjutnya kita akan merubah file ini menjadi SHP dengan cara klik datanya, klik kanan, kemudian ke menu atau opsi data, kemudian export data, kemudian kita pilih folder dan ubah nama filenya. Save. Oke. Oke, jika sudah, data yang awal kita hapus saja. Kemudian langkah selanjutnya adalah ke search, kita cari aja IDW. Kita akan pilih yang IDW Spatial Analysis. Kemudian kita masukkan input point filternya ke data kedalaman. Kemudian Z value fieldnya kita pilih ke deep atau kedalaman. Selanjutnya kita akan memilih folder dan uh, merubah nama filenya. IDW. Jangan lupa kita pakai format TIFF. Oke. Oke, jika sudah seperti ini, kita akan menghapus data awal yang data kedalaman. Kita remove aja. Selanjutnya kita akan membuat atau merubah data source atau data koordinat yang sudah kita IDW tadi dengan cara ke menu kita search, kita cari project raster, project raster data management. Kita akan memasukkan input rasternya, IDW kedalaman, kemudian outputnya kita pilih lagi, IDW 48S. Save. Kita
masuk ke output coordinate system, kita pilih yang project coordinate system, selanjutnya UTM, kemudian WGS 1984, kemudian kita pilih yang Southern, kemudian pilih yang 48S. Oke, oke. Sorry ada kegagalan. Kita pilih project raster, IDW kedalaman, output, IDW kedalaman 48S. Oh iya, formatnya jangan lupa pakai TIFF. Save. Koordinat sistemnya sama, project coordinate system, UTM, WGS 1984, shorten, karena kita di daerah Lampung, pilih yang 48S. Oke, oke. Oke, udah berhasil. Kita hapus data yang awal, kita remove aja. Data IDW-nya yang sebelum diubah ke 40, yang sebelum dirubah koordinat sistemnya. Kita remove, kemudian ke ke menu kontur. Oke, sebelum ke kontur kita rubah warna kedalamannya dulu agar lebih jelas. Kita pilih warna ini, hijau ke biru. Jadi yang rendah hijau, yang dalam biru. Kita invert, kemudian apply, oke. Nah, kalau udah kayak gini, kita akan lanjut buat kontur. Ke menu search, cari kontur, pilih yang kontur spasial analiti, kemudian kita input rasternya IDW kedalaman 48S, kemudian outputnya kita pilih ke kontur. Oh iya, sedikit penjelasan ya. Kalau dari saya sendiri itu lebih baik membuat dua dua jenis kontur. Jadi ada kontur minor sama major. Nah, penjelasannya di kontur minor itu di rentan atau gap yang paling rapat. Kemudian di kontur major itu kontur yang gapnya atau intervalnya itu lumayan tinggi gitu. Mungkin yang pertama kita contohin dulu yang kontur minor ya. Kita kasih nama filenya aja kontur minor. Jangan lupa pakai formatif, save, kemudian intervalnya kita buat di 3 meter aja. Kemudian oke. Oke, ini untuk konturnya. Ini kan karena tadi minor, jadi si konturnya ini apa ya, rapet-rapet gitu. Gapnya cuma 3 meter soalnya. Nah, selanjutnya kita bakalan buat si kontur majornya. Caranya sama aja seperti tadi, itu ke search, ke kalian cari kontur, kemudian kontur spasial analiti, kemudian masukin lagi data IDW-nya, kemudian outputnya, tinggal teman-teman ganti aja ke major. Oh iya, sorry untuk formatnya tadi itu teman-teman bisa sebaik ya mending
pakai format SHP aja tadi salah. Jangan pakai formatif untuk konturnya. Oke, lanjut. Untuk kontrol intervalnya itu rumusnya adalah si kontur minor dikali 5. Jadi karena si kontur minornya tadi 3 dikali 5 berarti 15 si kontur majornya. Jadi gap terjauhnya itu adalah 15 meter. Kemudian oke. Oke. Selanjutnya kita masuk karena ini konturnya garisnya masih terlalu patah-patah ya. Kita akan buat si line-nya ini lebih smooth lagi dengan cara ke search cari smooth line. Nah, ini dia. Kita input kontur major minor dulu. Kita kasih output. Ini tadi yang minor. Kita tambahin aja. Oke. Nah, untuk smoothing toleransinya ini kita buat 100. Nah, untuk ini kita buat ke meter. Oke. Nah, dia bakal lebih halus lagi nih garisnya. Beda kan sama yang sebelumnya yang terlalu patah-patah. Nih. Tuh, sebelumnya kan terlalu apa ya? Terlalu keriting. Ini konturnya lebih lebih smooth lagi. Bisa dilihat perbedaannya. Oke. Lanjut kita bakal buat yang tadi udah yang minor, sekarang kita ke yang major. Major outputnya oke. Kita smoothing tolerance-nya sama aja 100 meter. Ini meter ya. Oke. Nah, jika sudah yang kontur yang belum di smooth belum dibuat lebih smooth tadi itu di unchecklist saja. Jadi sisanya ini aja. Nah, oke. eh ini sebenarnya udah selesai tapi kita bakal lebih ngerapihin aja. Yang pertama karena ini garisnya masih keluar-keluar, maksudnya masih eh, nabrak di atas pulaunya. Itu cara buat si pulaunya ada di paling atas. Itu si datanya tinggal kita tarik aja ke atas paling atas data SHP-nya. Nah, gini aja. Nah, kemudian tinggal kita hmm, ubah warna kontur ya. Jadi warna hitam bisa atau warna putih. Contoh warna hitam. Kemudian ini kan belum ada label kedalamannya berapa gitu ya. Cuma ada konturnya. Kita bisa nampilin label kedalamannya dengan cara di konturnya nih kita klik kanan, kemudian nah ini udah keluar nih si kedalaman dari kontur masing-masing. Nah, karena ini si labelnya keluar-keluar ya, jadi lebih baik si SHP pahawangnya ini kita buat warna hitam aja, biar lebih rapi. Nah, mungkin kayak gini. Nah, ini kan tulisannya mungkin dari teman-teman masih ngeliat tuh terlalu besar atau gimana. Itu untuk tulisan masih bisa di rubah lagi. Masih bisa dirubah caranya ya ini klik kanan atau double klik aja ke bagian
label. Nah, di label itu teman-teman bisa gedein atau kecilin di sini dan bisa ubah fontnya juga. Nah, langkah selanjutnya untuk pembuatan peta ini adalah tinggal membuat layout. Jadi setelah pembuatan atau proses ini tinggal melayout. Mungkin saya kasih tunjuk template atau contoh layoutnya. Nah, ini teman-teman buat contoh layoutnya seperti ini ya. Nah, eh, dibuat dengan rapi, dengan presisi dan diperhatikan. Nih dari legendanya juga ditambahin. Yang warna hitam ini kan daratan, jadi di legendanya juga ditambahin ya. Oke, mungkin untuk pembuatan peta dua dimensinya atau eh, peta konturnya cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, silahkan dipertanyakan atau ditanyakan kepada Aspraka masing-masing atau pada saat asistensi. Dari saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.